Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki di pekan ke-9. Nah, untuk di mata kuliah statistika, setelah UTS kita akan fokus untuk persiapan ujian akhirnya ya. Langsung kita akan fokus ke ujian akhir karena kita sudah tidak ada materi baru lagi seperti itu. Nah, tapi setelah UTS kita akan lebih fokus ke pengerjaan perhitungan dengan menggunakan Excel dan SPSS. Seperti itu. Nah, jadi untuk di minggu ini kita akan latihan terlebih dahulu. Saya akan memberikan pembelajaran tentang bagaimana cara menyelesaikan perhitungan dengan menggunakan Excel dan SPSS. Nanti 2 pekan ke depan kita akan fokus untuk memperoleh nilai dari teman-teman. Seperti itu. Jadi satu persatu nanti akan saya tes apakah bisa dalam mengerjakan SPSS dan Excel-nya atau tidak. Ya. Oke, ini untuk materinya. Setiap pekan nanti akan ada 2 penyelesaian seperti itu dengan menggunakan Excel maupun SPSS-nya. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan mulai dengan materi yang ada di pertemuan kedua. Ini adalah penggunaan Excel yang pertama adalah dengan materi distribusi frekuensi. Nah, sini saya gunakan latihan yang ada di slide ke-17 ini. Slide ke-17 di pertemuan kedua. Nah, ini untuk nilai-nilainya di sini ada di kolom A. Kolom A sini ada jumlah datanya, bisa kita lihat ada 20. Lalu bin itu adalah batas atasnya. Batas atasnya di sini dibagi menjadi 6 kelas ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi kita input terlebih dahulu di sini yang di kolom A, lalu dengan binnya. Nanti untuk hasil ini hasil distribusi frekuensinya berapa, lalu untuk frekuensi kumulatifnya ya. Untuk frekuensi kumulatifnya ada di sebelah kanan, ini untuk persentasenya, dan nanti histogram akan kita munculkan. Oke, nah untuk langkah-langkahnya nanti ada di bawahnya. Oke, kita langsung ke pengerjaannya. Nah, ini sudah saya input untuk datanya dari A1 tadi sampai A20. Lalu di sini untuk di kolom D adalah binnya. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini kita pilih menu data. Lalu dipilih data analisis. Dipilih histogram. Oke. Nah, input range. Nah, input range di sini kita masukkan dari A1 sampai A20. Oke, lalu binnya sini dari D4 sampai D9. Lalu sini untuk output optionnya ada 3. Kita bisa masukkan di worksheet yang sama tapi di tempat yang kosong. Jadi kita pilih range-nya. Kita bisa pilih di new worksheet, berarti nanti ada di sheet yang baru. Lalu new workbook berarti nanti di workbook yang baru, seperti itu. Nah, di sini karena kita masih luas, masih banyak tempat yang kosong di sheet yang sama, nah maka kita klik di sini output range-nya. Klik output range. Nah, jangan lupa kursornya diklik di tempat ini terlebih dahulu, baru kita pilih tempat yang kosongnya. Misalkan sini ya, di G3. Oke, lalu kita klik di sini kumulatif chart output seperti ini. Nah,
Kita klik oke. Ini sudah muncul ya. Nah, baru sini kita bisa lihat frekuensi yang paling tinggi itu ada di kelas kedua ya. Ini 5. Lalu untuk frekuensi yang paling sedikit di sini ada di kelas keempat ya. 4 ya, sini hanya ada 1 seperti ini. Nah, ini untuk frekuensinya total ini ya, yang biru ini frekuensinya, lalu ini untuk frekuensi kumulatif. Jadi selalu mengalami peningkatan sampai nanti ketemu di sini di titik 100% ya. Seperti itu. Itu untuk distribusi frekuensi. Jangan lupa ini bin itu adalah batas atas, frekuensinya itu adalah jumlah nilai frekuensi. Kalau 14 ini batas atas, berarti nilai yang paling kecil sampai dengan ke 14 itu totalnya ada 3 frekuensi. Nah, ini kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, dari yang paling kecil sini nilainya 10 ya. Nah, 10 sampai 14. Nah, ini ya, 10 sampai 14 di sini cuma ada 3. Selanjutnya berarti dari 15 sampai 19. Ini 1 2 3 4 5. Nah, ini frekuensinya 5. Nah, untuk dapat 40 ini adalah frekuensi kumulatifnya ya. Ini sebenarnya adalah 5 dibandingkan dengan total keseluruhannya. 25 per 20 dikali 100% itu dapat 25%. Jadi 15 tambah 25% dapat hasilnya 40%. Kalau yang ini tadi 3 dibandingkan dengan 20. 3 dibagi 20 nih ya. 3 dibagi dengan total keseluruhannya. Nah, ini dapat 15%. Seperti itu. Begitupun ke bawahnya. Berarti ini 5 per 20, 4 per 20, lalu 1 per 20, dan seterusnya. Untuk frekuensi di sini ada 2 kelas yang sama ya. Yang frekuensinya sama 5 dan 5. Nih. Frekuensi kelas kedua dan frekuensi kelas ke-6. Ya. Nah, frekuensi kelas ke-6 ini kita lihat dari 30 ya, berarti kan setelah 29 30 sampai 34. Ini juga sama ada 5. Nih, setelah selesai untuk distribusi frekuensi, sekarang kita ke deskriptif statistik. Langsung ke deskriptif statistik. Kita masih menggunakan data yang sama, tapi untuk analisa datanya nanti kita gunakan deskriptif statistik. Nah, ini ya, deskriptif statistik. Oke. Input range-nya kita masukkan ini. Oke. Output range-nya kita masukkan tempat yang sama aja ya, karena masih banyak jangan lupa dipindahkan dulu kursornya di sini, lalu kita pilih tempat yang kosong, diklik di sini summary statistik. Nah, ini muncul. Nah, ini rata-ratanya. Rata-rata di sini adalah 22,05. Lalu ada min, median dulu ya, nilai tengahnya. Nilai tengah itu berarti kalau datanya genap ada di antara X10 dan X11 ya. Ini. Ya. Berarti kan 21 ditambah 22 dibagi 2. Berarti yang ada di tengah sini kan 21,5.
Oke. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul di sini sebenarnya ada beberapa data. Sini ada 12, lalu 30, muncul 2 kali juga 31. Nah, sini yang diambil adalah nilai yang paling kecil. Adalah nilai 12. Sudah ya, min, median, modus. Min itu nilai rata-rata, median nilai tengah, modus nilai yang sering muncul. Lalu ada nilai minimum. Nah, minimum berarti yang ini ya, minimum 10, maksimumnya 33. Range itu jangkauannya. Jangkauan adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jadi nilai range-nya sini adalah 23. 33 kurangi 10 jadi 23. Sum itu adalah jumlahnya. Ya. Sumnya 441. Lalu untuk count itu jumlah n. Jumlah datanya ada 22. Nah, sudah ya. Min, median, modus, lalu minimum, maksimum, sum, count, range sudah. Lalu skewness, kurtosis. Skewness itu adalah nilai kemiringannya. Nanti ada nilai miring ke kanan, miring ke kiri. Nanti kalian bisa tentukan nilai ini masuknya kemana, miring kanan atau miring kiri. Lalu untuk kurtosisnya, kurtosis itu adalah keruncingannya seperti itu. Ada meso, lepto, platykurtis. Lalu ada nilai S dan S kuadrat, nilai standar deviasi dan variansnya seperti itu. Nah, nanti dijelaskan untuk nilai-nilai yang ada di sini. Untuk di min 0,08. Nah, berarti masuknya mana? Miring kanan atau miring kiri? Berarti dia miring ke kiri karena dia lebih kecil daripada 0. Itu ada di materi pertemuan materi pertemuan keempat ya. Nah, ini kemiringan keruncingan ya. Kalau misalkan nanti hasilnya lebih kecil daripada 0, berarti dia miring ke kiri. Sini kita dapatnya nilai minus ya. Kalau minus itu kan pasti lebih kecil daripada 0. Nah, berarti miring ke kiri. Untuk kurtosisnya juga sama, min 1. Nah, min 1 kita lihat di sini, min 1 itu lebih kecil daripada 3, maka masuk ke platykurtis. Seperti itu. Jadi dia sangat runcing. Platykurtis itu nanti untuk gambarnya yang mendatar ya. Nah, ini yang leptokurtis yang runcing, meso yang normal, lalu ini yang platy. Jadi nanti datanya akan seperti ini bentuknya. Oke, lalu ada standar deviasi dan variansi ini. Sebentar. Ini ada di pertemuan ketiga. Nah, ini ya. Ini untuk varians. Varians itu nilai S kuadrat, sedangkan standar deviasi itu nilai S-nya. Standar deviasi, nah ini nilai S. Oke, berarti nilai varians ini, nah ini 50,68 ini adalah nilai S kuadrat. Lalu kita akarkan nanti angka 50,58 ini, maka nanti dapat hasil nilai S-nya. Oke, ini untuk pengerjaan Excel
Nah, seterusnya kita akan tambahkan dengan penggunaan SPSS-nya. Nah, jadi untuk yang ujian pertama untuk minggu depan, kalian harus berarti mempelajari dari materi pertemuan kedua ya. Materi pertemuan kedua sampai materi pertemuan keempat. Sampai scammness kurtosis. Oke, ini. Nah, jangan lupa untuk langkah pertama kita buka dulu di variable view. Kita sini masukkan datanya, misalkan nilai, data nilai. Oke. Lalu di sini data view-nya kita copy nilai-nilai yang ada di Excel ini dari A1 sampai A20. Ya. Oke, kita copy ke SPSS-nya. Nah, sudah masuk seperti ini. Kita pilih analyze, lalu dipilih deskriptif statistik, pilih deskriptif. Nah, ini untuk datanya hanya ada satu, jadi kita pilih ke kanan, kita klik option. Nah, ini data apa saja yang mau kita munculkan. Ini sudah di checklist adalah min, standar deviasi, minimum, maksimum. Kita tambah lagi jumlahnya, lalu nilai variance S kuadrat, lalu range-nya, jangkauannya, lalu standar error-nya, boleh, scammness, kurtosis. Oke, lalu kita continue. Kita langsung oke. Nah, ini hasil yang ada di sini ini otomatis akan sama dengan hasil perhitungan Excel otomatis yang tadi. Ini. Oke, demikian untuk tugas nanti ujian ujian pertama ya, ujian pertama setelah UTS. Nanti itu untuk langkah-langkahnya kalian mengerjakan di Microsoft Excel, lalu dilanjutkan dengan di SPSS. Nanti dipelajari dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan keempat ya untuk teorinya. Oke, sekian untuk video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.